Halo masyarakat, selamat datang di channel di Review. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Man From Nowhere yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang pemilik toko gadai yang bernama Tae-sik terseret dalam kasus pencurian paket narkoba yang dilakukan oleh tetangganya sendiri yang bernama Hye-jong. Tapi sebelum kita memulai video ini, jangan lupa siapkan camilan Anda, posisikan rebahan terbaik Anda, dan inilah di Review. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekumpulan polisi yang sedang mengintai dan siap untuk menyergap proses penjualan narkoba di sebuah klub malam. Terlihat transaksi itu berhasil dan seseorang yang menyamar menjadi pelayan itu membawa narkoba tadi ke ruang pantry. Saat pelayan itu hendak ganti pakaian, tiba-tiba Hye-jong keluar dari lemari dan menyetrum pelayan itu dari belakang hingga tak sadarkan diri. Hye-jong langsung membawa lari narkoba itu dengan kekasihnya. Demi mengamankan barang curiannya, Hye-jong menyimpannya di dalam tas kamera. Anak buah gebong narkoba yang mengetahui hal itu langsung mendatangi Hye-jong dan menyiksanya di depan anaknya yang bernama Somi. Hingga Hye-jong mengaku ia meletakkan narkoba itu di dalam tas kamera. Beberapa hari sebelumnya, ia menjual tas kamera itu ke toko pegadaian milik Cha Tae-sik. Akibatnya, Tae-sik juga terancam dalam bahaya. Situasi semakin rumit saat para penjahat menculik Somi untuk memancing kemarahan Tae-sik. Tae-sik pun mencoba mengejar mobil tersebut tapi tidak berhasil. Keesokan harinya, Tae-sik mendatangi markas dari gebong narkoba tersebut dan dijanjikan Somi akan diberikan kepadanya. Tapi ternyata ia dibohongi, lalu dihajar oleh anak buah Om Hong-kyu lalu dilempar dari atas gedung. 중문과 네 알바비 난리다. Beruntungnya, Tae-sik jatuh tepat pada jaring yang ada di sana. Dan ia melihat Oh Hong-kyu berusaha kabur, lalu Tae-sik dengan sigap langsung mengejar Oh Hong-kyu dengan menggunakan mobil dan menabrakkannya. Ia terkaget terheran-heran mendapati bagasi mobil yang terbuka dan di dalamnya terdapat mayat Hye-jong yang penuh jahitan di tubuhnya. Tae-sik pun pasrah dan ditangkap polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi, ia berhasil kabur dengan mengajar salah satu polisi di sana. 자, 밥 먹고 합시다, 먹고. 어이? 저기요. 너 왼손잡이요. 야, 이거 배고픈데 자랑스럽구나, 어? 인자 입을 여시네, 열어. 딱 그런 태도 좋아, 어이? 밥 먹고 나서 버득버득 끝냅시다. Scene berpindah saat kekasih Hye-jong keluar dari Indomaret. Tiba-tiba ia diculik dan si penjahat melempar keluar Somi kepada nenek yang berada di persimpangan jalan. Ternyata nenek tersebut adalah komplotan penjahat tadi yang sudah menangkap banyak anak kecil termasuk Somi untuk dijadikan kurir pengiriman narkoba. Karena orang-orang tidak akan mencurigai anak kecil. Di sisi lain, setelah polisi menelusuri lebih lanjut terungkap siapa Tae-sik. Dia adalah agen pasukan khusus Komando Intelijen Militer yang telah mempunyai banyak prestasi, tapi ia diberhentikan karena kondisinya saat itu. Nah, di sini terdapat adegan flashback yang menunjukkan insiden yang merenggut nyawa istrinya dan membuatnya koma.
Oke, lanjut. Di malam hari, Tae-sik dengan model rambut barunya mendatangi suatu toko terbengkalai untuk mencari Somi. Di dalam toko tersebut terdapat jejak kaki yang mengarah ke dalam lemari. Ternyata di dalam lemari tersebut terdapat pintu rahasia. Tae-sik langsung masuk ke dalam dan menemukan ruangan yang berisi komplotan para penjahat yang sedang santai-santai gaming. Setelah itu, Tae-sik pergi ke ruangan lain dan melumpuhkan mereka satu persatu. 소미 데리고 와. 전당포? 거기 또 어떻게 알고 가셨대? 지금 누구야? 두 번 협상은 없어. 소미 1시간 내로 데리고 와. Singkat cerita, Tae-sik mendatangi markas besar kakak penjahat dan memintanya untuk menyerahkan Somi kepada Tae-sik. Tapi kakak penjahat malah memberikan botol kaca yang berisikan 2 bola mata dan Tae-sik pun mengira Somi telah dibunuh. Tae-sik pun menjadi marah dan mengajar semua anak buah si kakak penjahat. Tetapi meskipun begitu, Tae-sik tetap merasa sedih dan terpukul, hingga hampir bunuh diri karena tak bisa menyelamatkan Somi. Sesaat setelah itu terdengar suara langkah kaki. Ternyata Somi belum mati. Somi pun langsung berlari menghampiri Tae-sik dan memanggilnya dengan sebutan Ahjushi, yang artinya paman. Dan di ending memperlihatkan Tae-sik yang memeluk Somi dengan tangis haru. Tamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, sebelum bertindak pikirkanlah dahulu apa yang kamu lakukan. Jangan sampai karena perbuatanmu orang lain di sekitarmu terkena dampaknya juga. Sekian dari The Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. And see you on the next video.